orang yang sudah jelas-jelas banyak banget bangun masjid di Jakarta terus malah dibilang sebagai penista agama gitu kan enggak. Nah, kalau cerita sih mungkin Masjid Raya dan Mogot ya yang ada di Rusun Pesaki dan Mogot. Itu kan masjid yang luar biasa besar banget, dibangun di tanah yang berhektar-hektar dan itu nantinya akan menjadi pusat buat pengajian, terus juga Islamic Center lah. Kalau dari cerita-cerita kan OB-nya Balai Kota itu kan terus mengajukan anggaran ke Ahok buat renovasi masjid di daerah rumahnya. Terus Ahok mengeluarkan dana pribadi buat bangun masjid yang sekarang berdiri dengan megah di daerah Selipi. Itu kan sebuah hal yang luar biasa banget. Kalau berarti Pak Ahok tuh berarti peduli banget akan hal-hal yang Islami lah. Balai Kota dulu nggak punya masjid, tapi sekarang ada masjid yang megah juga, Masjid Fathahillah gitu. Jadi orang PNS di Balai Kota bisa sholat Jumat di sana. Terus juga guru ngaji juga sekarang kan Pak Ahok punya program untuk digaji gitu. Iya, guru ngaji bisa digaji. Terus juga bahkan tahun lalu ya Jakarta jadi juara MTQ gitu. Itu kan bagus juga gitu. Jadi pembangunan manusia itu tidak hanya di katakanlah di akademik yang jalur biasa, tapi juga misalnya untuk kegiatan rohani ya gitu. Untuk rumah ibadah memang bagus banget. Dia cepat tanggap. Itu yang saya salut. Itu yang saya salut. Dan keduanya juga saya lihat, saya dengar. Ini menyangkut rumah ibadah juga. Kayak di Dan Mogot kan lagi dibangun. Itu kan Masjid Raya itu gede loh, luas. Iya kan? 17 hektar kan? Itu gede. Nah, memang dia itu jarang terjadi. Berapa kali penggajian ke gubernur itu nggak pernah. Oke, kalau dari saya pribadi sih saya percaya bahwa Pak Ahok itu dalam melayani sebagai pemimpin itu dia mengedepankan kasih. Karena itu makanya dia selalu mencoba tidak pernah mengedepankan agamanya, dan ketika dia sudah memimpin dia lebih mengedepankan agamanya. Nggak pernah. Makanya dia selalu mementingkan kepentingan orang banyak. Karena itu misalnya dari zaman dia di Belitung Timur saja dia sudah memberangkatkan marbot-marbot yang ada di masjid di Belitung Timur untuk bisa umroh. Sekarang juga ke Jakarta. Tentang masjid sendiri mungkin udah banyak orang ataupun marbot yang hatinya senang berpilih menjadi orang, nggak bakal berpikir dia akan diberangkatkan untuk umroh. Dan sebenarnya itu juga bukan sebuah program pencitraan, karena kalau pencitraan kan baru dilakukan ketika dia menjabat. Padahal sebenarnya itu sudah program yang jauh-jauh hari dilakukan gitu. Nanti kemudian diterapkan di Jakarta. Di Ahok itu sebenarnya mengenal banget prinsip hablum minannas dan hablum minallah gitu. Antara dekat dengan manusia dan dekat dengan Tuhan ya gitu. Dan itu hal yang kadang kita orang muslim pun nggak sampai pikiran kayak gitu, tapi Ahok bisa mikirin hal-hal sampai sedetail itu soal hablum minannas dan hablum minallah kayak gitu sih. Pastinya ya nangis terharu ya pastinya gitu ya. Ya kita yang nggak mungkin secara syariat gitu kan, tiba-tiba sudah ada di Masjidil Haram, kita bisa lihat Ka'bah, bisa megang Ka'bah gitu kan. Ya terharu lah paling lah begitu, yang paling ini terharu gitu. Waduh, saya tuh rasanya terharu sekali. Orang nih daerah sekitar kita itu juga heran gitu. Betul-betul anugerah benar lah. Anugerah, saya juga kayak nggak terbayang. Termasuk Pak Ustadz sendiri aja nggak bayangin sampai saya tuh sama kakak sama Pemprov DKI itu nggak bayangin. Benar-benar kayak mujizat sekali lah istilahnya lah. Saya sendiri juga nggak mimpi nggak apa itu. Ya awalnya kan memang bulan puasa, mau deketin bulan puasa, saya pikir mau dapat uang jis atau uang apa gitu kan. Tapi ternyata hadiahnya lain katanya, Masya Allah. Umroh. Mungkin paling pertama di TKI paling pertama yang berangkatkan Ahok ini rombongan saya paling pertama. Bagus banget pemimpinnya, bagus. Ya memang beda agama ada gitu. Dengan jeleknya ada, bagus banget semua pemimpinnya dah. Saya kepingin tuh orang Islam kayak dia gitu. Saya kepingin banget gitu. Sama Pak Ahok jadi dapat hidayah dari Allah. Nah, Islam dah. Terusin pemimpinnya. Itu aja udah.
hal baik yang harus kita syukuri jadi pendukung nomor 2 adalah kita nggak perlu bohong. Karena kita sesimpel kita hanya tinggal menyampaikan apa sih yang sudah kita rasakan, perubahan seperti apa sih yang sudah kita rasakan di Jakarta gitu. Makanya kita nggak perlu takut karena kita nggak salah. Semoga dengan adanya kebenaran-kebenaran yang terungkap, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Dari kecil sampai kita dewasa di sini kan kita banyak melihat gitu perkembangan yang baik ya ada pada saat ini untuk Jakarta. Sekarang soal perjuangan, bagaimana memperjuangkan Jakarta yang lebih baik lagi. Nah, kami kepengen semuanya sekarang itu bukan cuma diam, tapi kembali berani lagi buat kalau lu dukung orang yang sudah benar, kalau lu dukung orang yang sudah benar, nggak perlu takut lagi agama lu apa sekarang, tapi lu dukung orang yang sudah benar dengan program yang sudah berjalan dan akan berjalan 5 tahun ke depan. Ini masalah ideologi. Marilah persoalan ideologi ini kita selesaikan di Jakarta ini. Ya, siapapun kalian, apapun suku kalian, apapun agama kalian, apapun latar belakang kalian, kalau kita warga negara Indonesia berhak untuk menjadi apapun di Republik ini. Apalagi untuk memimpin, untuk melayani warga kota, berhak semuanya. Kalau kita berbuat baik pada keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, jangan tanyakan apa agamanya, apa sukunya, betul nggak? Tapi apa yang telah dia perbuat untuk orang lain, apa dia bermanfaat bagi orang lain. Buat saya Ahok nggak ada duanya lagi gitu. Jadi memang yang layak lah, karena hasil kinerjanya beliau luar biasa, nyata, bukti bukan janji. Pak Ahok, you are the best. Gue suka banget sama Bapak. Bapak tuh kerjanya keren banget. Udah gitu, yes. Pantang mundur, tenang aja Pak, kita semua anak muda dukung Bapak. Jangan takut. Saya percaya Pak Ahok, ketika Tuhan menetapkan Bapak sebagai gubernur, siapapun penghalangnya tidak akan bisa Pak. Kalau kau suka hati pilih Ahok Jarot. Untuk teman-teman Ahok di luar sana, perjuangan kita sudah hampir genap 2 tahun. Untuk itu, mari kita tutup perjuangan kita dengan bangga. Jangan nyerah, jangan patah semangat, jangan kecil hati. Mari kita berbondong-bondong untuk datang ke TPS dan mencoblos nomor 2 untuk bisa menang 1 putaran. Kalau kita tidak ditakuti, kita tidak diganggu. Justru karena kalian kuat, ya, kalian kuat, punya akar yang kuat, maka kalian diganggu karena mereka takut, ya. Karena mereka takut kalah. Kalau tak kalah maka habislah dia. Lagi liburan main game ini. Nggak ada, mau saya nggak ada dengan orang lain apa. Habis saya sendiri, saya tetap milih Ahok dari mana juga. Semoga sukses ya Pak. Kalau jadi gubernur jadinya ada kemajuan. Saya bersyukur banget sama Allah.
saya nggak pandang agama lain, yang penting Bapak betul-betul ngurusin rakyat, Pak. Ya, Doain biar amanah. Saya doain, Pak. Keep on believing, keep on fighting this battle and keep on winning. I'm telling you these times are hard, but they will pass. Keep on believing, keep on fighting this battle.